Tadi Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, beliau di samping saya, terus ngomong, takut Bib, banyak bencana di mana-mana Bib, takut Bib, kalau Tangerang Selatan kena bencana, takut Bib. Bagus. Tadi Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, beliau di samping saya, terus ngomong, takut Bib, banyak bencana di mana-mana Bib, takut Bib, kalau Tangerang Selatan kena bencana, takut Bib. Bagus. Ya, orang punya rasa takut itu bagus. Tapi takut itu bukan ucapan. Takut sama singa, tapi datang masuk ke kandang singa. Aneh atau gak aneh? Aneh. Takut sama ular, ular kobra dipegang, takut gitu. Aneh atau gak aneh? Aneh. Takut sama api, tapi menyalakan api. Aneh atau gak aneh? Aneh. Kita kalau begitu aneh. Wali Kota Tangerang Selatan takut, makanya datang ke sini. Betul. Takut datang ke majelis. Betul. Itu namanya bukan ucapan, tapi tindakan. Takut sama yang namanya musibah, maka berlindung kepada Allah yang maha menyelamatkan. Tapi saya akan bahas dulu yang kita anggap sekarang ini musibah ada di Cianjur, musibah ada di Garut, musibah ada di mana? Semeru sana ya, atau musibah ada dimanapun. Mohon maaf, di mana-mana ada musibah. Kenapa kita baru merasa ada musibah kalau ada gempa? Tuh lihat tuh di jalan tol berapa banyak kecelakaan. Saya ini sopir, saya mondar-mandir Solo Jakarta, Jakarta Solo. Hampir setiap perjalanan, saya lihat itu yang namanya truk nyungsep di samping. Hampir setiap perjalanan, alhamdulillah sopirnya selamat, tapi truknya nggak selamat, muatannya nggak selamat, kan begitu ya. Ada lagi yang kecelakaannya cukup parah, hancur mobilnya, itu juga musibah. Belum lagi di rumah, anak yang kurang ajar sama orang tua, itu musibah yang hakiki. Itu musibah yang hakiki. Musibah di mana-mana, bukan di satu kota, dua kota, di mana-mana ada musibah. Tapi kalau mau selamat, ya mau selamat, ada orang kena musibah, jannah, tertimpa reruntuhan. Musibah nggak? Musibah. Kata Rasul, syahid. Orang yang kena musibah semacam itu, dia masuk surga, syahid. Maka saya doakan tuh semua yang kena musibah di Cianjur, di Garut, di mana pun, kalau ada yang semacam itu, mudah-mudahan kita doa, amin. Ini kadang udah doa enggak, komentar enggak jelas, nyumbang enggak, komentar enggak jelas, sedih enggak, komentar enggak jelas. Seakan-akan Tuhannya dia, yang ngerti dia, yang paham dia, ngeri. Gak boleh semacam itu. Orang kena musibah, tugas kita itu gak boleh ikut senang. Tugas kita empati, lanjutkan dengan kita memberi, dengan doa, dengan harta, dengan hikmah untuk menolong. Bukan kebanyakan komentar. Tadi saya di Masjid Bintaro Jaya kasih contoh sederhana. Seorang istri tangannya teriris ketika masak, darah mengucur, suaminya lihat, harusnya gimana? Tolongin, ambil perban, betul ya? Ini enggak, suaminya komentar, makanya jangan kurang ajar sama suami. Kamu kurang ajar sama suami, tadi pagi disuruh buatin kopi, bukannya kamu jawab baik-baik, ngegas kamu sama saya. Kopi mulu, sana tidur sama kopi. Kamu ngomong semacam itu, sekarang tuh kamu diazab sama Allah. Saya mau nanya, suami model begini bu, enaknya diapain ya bu? Gak boleh. Lihat orang kena musibah begitu, gak boleh. Lihat orang kena musibah itu, kita langsung tolong dulu lukanya lalu terus sampaikan, karena dia muslim, dia mukmin, jangan samakan dengan yang lain. Apa kata Rasul tentang mukmin yang kena musibah? Tidaklah seorang mukmin kena sesuatu di kakinya
musibah sekecil apapun, walaupun cuma duri yang kena kakinya, melainkan itu menjadi penghapus dosanya dan mengangkat derajat kesolehannya. Betul atau betul? Bermakna semacam itu. Seharusnya suami ini baik-baik ngomong sama istrinya, sayangku, alhamdulillah dosamu baru saja diampuni sama Allah Ta'ala, pangkatmu baru saja naik setinggi-tingginya, I love you. Terus dibalut. Itu nanti istri akan ngomong, mas, maafkan aku ya mas, kenapa setelah aku introspeksi kelihatannya ini karena mencaci maki dirimu tadi pagi. Nah kalau orangnya sendiri yang sadar gak apa-apa, tapi kita gak boleh menghakimi orang lain dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Ikhwani rahimahumullah. Udah atau belum? Oh, lagi ya. Ini baru basah Pak, belum sampai netes-netes. Ya belum sampai netes-netes. Nah, musibah. Jadi musibah itu ada di mana? Yang penting sikap kita dulu. Kalau ada musibah bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak usah pakai pusing kita kalau kena musibah. Motor hilang, kerjaan hilang, rumah runtuh. Jawab saja kita ya. Inna lillah, memang kita pilihannya Allah. Dan kita kembali pada Allah. Itu rumah Allah yang kasih, Allah yang ambil ya. Oke-oke saja. Itu motor Allah yang kasih, sekarang hilang ya udah, minta lagi sama Allah. Sehingga muncul sikap yang positif, sikap yang bersemangat, sikap yang tidak patah hati, sikap yang dia itu siap untuk berjuang hidup lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pengen selamat gimana? Ya tapi kan kita pengen selamat dari musibah. Ya udahlah, tiru Khalifah Umar. Emang di Madinah nggak pernah ada gempa? 2 kali. Ada Nabi Muhammad SAW ada gempa. Rasul pun ngomong sama gunungnya, di atasmu ini aku ya, Rasul sama 2 syahid. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada gempa. Jadi jangan bilang oh ini gempa karena banyak dosa di atasnya. Ya, kalau dosa karena banyak gempa banyak dosa di atasnya, itu tempat-tempat yang gak iman sama Allah itu yang ditenggelamkan. Bukan gitu cara mengukur, bukan semacam itu. Kalau kamu kena musibah, ukur dirimu. Oh kelihatannya saya banyak dosa ini, Allah akan ampuni dosa-dosa saya, Allah cinta sama saya, Allah akan angkat derajat saya, Allah ingatkan saya untuk jadi manusia yang lebih baik. Boleh ukur untuk diri kita sendiri. Jangan gunakan neraca ini untuk mengukur orang lain, apalagi mengukur muslim. Nah tapi caranya gimana? Santai. Pak Wali Kota dengerin ya insya Allah. Ya, tadi yang nanya beliau takut gitu. Alhamdulillah Indonesia ini sepanjang pengetahuan saya over wali. Banyak sekali waliullah di Indonesia. Ya di Indonesia. Kok bisa Beb? Lawang jelas dikatakan setiap kali ada 40 muslim berkumpul 1 wali, betul. Nah umat Islam di Indonesia ini jumlahnya berapa? Jadi wali di Indonesia ini jumlahnya luar biasa. Itu dalil yang pertama. Dari situ aja udah cukup. Indonesia ini surplus wali, banyaknya luar biasa. Maka insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya ada gempa, ya namanya alam. Ada yang bergeser, ada yang bergerak, ada yang rokok, ada yang runtuh. Ya itu namanya alam. Tinggal kitanya kalau dibegitukan harus benar. Yang nggak kena musibah bantu yang kena musibah. Yang nggak kena musibah doakan yang kena musibah. Yang nggak kena introspeksi diri agar selamat kalau ada musibah. Tapi ada caranya nih biar selamat. Boleh. Apa? La yaruddul qadha illa du'a. Nggak ada yang bisa menangkis itu yang namanya ketentuan Allah kecuali doa. Kemudian yang kedua, as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menyingkirkan musibah yang gak enak. Ya itu sedekah. Ini udah dapat berapa? 2 ya. Kemudian yang ketiga, keberadaan orang soleh di suatu tempat itu akan menyingkirkan musibah. Dalilnya kata Allah dalam sebuah hadis itu yang disebutkan Allah ingin menurunkan azab. Ini azab bukan musibah lagi, azab.
pada suatu tempat, tetapi karena di situ ada orang-orang tua yang menangis minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun dia tidak jadi menurunkan azab. Berarti keberadaan orang-orang soleh di suatu tempat itu akan menyingkirkan azab dari tempat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, selain orang-orang soleh yang berada di tempat itu, ada satu hal lagi juga, urusannya sedekah rahasia, nggak usah diumumin. Jadi Pak Wali Kota nanti kalau mau beresin ini nggak usah diumumin, dan panitia nggak usah kasih tahu orang. Jadi kalau tahu-tahu beres berarti belum tentu, mungkin habis novel, belum tentu, mungkin antum, betul kan ya? Siapapun di sini bisa diizinkan Allah beresin semua ini, betul kan ya? Jadi semakin disembunyikan, powernya semakin besar. Keberadaan orang soleh, contoh, boleh kasih contoh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lagi di dalam Madinah, tiba-tiba ada gempa bumi. Riwayat yang saya baca, beliau pun berjalan keluar dari tapal batas kota Madinah, ta'adduban sama tanah Madinah. Keluar dari tapal batas kota Madinah, angkat cemeti, pecut kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya kurang asik ya, cemeti, kurang afdol, pecut gitu kan, cambuk. Nah itu cocok, Indonesia yang saya cocok, cambuk, pecut. Dengan cambuknya tersebut, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mencambuk bumi. Diam kamu, diam kamu. Kalau aku tidak adil, nggak ada yang adil. Diam kamu. Begitu kena pecutnya, kena cambuknya, kena cemetinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, buminya langsung diam. Nah, nanti kalau ada gempa silahkan praktekkan. Uji nyali. Diam kamu. Buminya jawab, siapa gue? Buminya jawab, kamu siapa kamu? Berlagak nyuruh saya diam. Semakin goyang buminya, semakin goyang. Bumi ini makhluknya Allah, nggak bergerak kecuali atas perintah Allah. Kalau kamu pengen buminya nggak bergerak, kamu minta sama Allah. Siapa yang kalau minta sama Allah didengar oleh Allah? Orang-orang yang kalau minta nggak ditolak oleh Allah. Siapa mereka yang kalau minta nggak ditolak oleh Allah? Allah udah bilang lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamah balat. Di hari kiamat, saat semuanya bingung, saat semuanya itu galau, saat semuanya itu khawatir, bukan karena gempa, bukan karena longsor, bukan karena banjir, tapi karena Allah marah. Dan Allah benar-benar marah, kemarahan yang membuat Nabi Adam takut, membuat Nabi Nuh takut, membuat Nabi Isa takut. Maka saat itu yang bisa memberikan pertolongan hanya 3 kelompok manusia: al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Para nabi, para alim ulama, para syuhada. Dan alhamdulillah untuk nabi di Indonesia, cucu nabi jumlahnya overload. Untuk nabi di Indonesia jumlah anak cucu nabi telah banyak. Untuk alim ulama, masya Allah, di pondok ini aja udah berapa? Belum lagi di pondok-pondok yang lain, belum lagi yang keluar dari pondok, udah pondok lagi. Alim ulama di Indonesia banyaknya luar biasa. Thumma syuhada, taman makan pahlawan di setiap kota ada. Betul. Syuhada melawan Jepang, syuhada melawan Belanda, syuhada melawan zaman-zaman dahulu perjuangan kemerdekaan. Di Indonesia jumlahnya luar biasa. 3 komponen ini ada di negara kita. Tinggal kita minta. Datangin dulu orang-orang alim, orang-orang soleh, datangin, minta doa biar selamat. Bukan cuma datang hanya untuk urusan, yai doanya biar saya naik pangkat, yai doanya biar saya naik jabatan. Bagus, saya nggak ngomong nggak bagus, bagus bener. Tapi jangan cuma itu. Apalah artinya naik pangkat, apalah artinya naik jabatan kalau kemudian ditenggelamkan oleh musibah. Ngeri. Tapi lebih penting minta doa selamat dulu tuh sama tuh para kiai, para habaib, orang-orang yang nggak disebut sebagai habib, nggak disebut sebagai kiai karena identitasnya disembunyikan, tapi orang yang soleh.
Dia nggak mau ngaku dia kiai, nggak mau ngaku dia habib, dia merendahkan diri di Solo Erlangga, nggak ada yang kenal mungkin dia imam masjid, tapi tingkat keluarganya sangat tinggi. Datangi, minta doa dari beliau. Allahumma, berkat orang ini, Yai Fulan, tolong doakan saya, doakan kami, doakan bangsa ini. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah musibah mau turun gak akan terjadi. Jadi mudah atau susah? Mudah. Yang rajin minta doa sama produksi doa. Majelis begini jangan ada setahun sekali, dan saya yakin ini nggak setahun sekali, ini kan besarnya ya. Di setiap surah bulan maulid, nggak nunggu bulan maulid. Jangan nunggu kalau ada yang ngikutin baru baca maulid, kalau ada jamaah baru baca maulid. Baca sendiri di rumah masing-masing. Rumahmu butuh perlindungan. Kadang-kadang aneh begini, ini aneh bin ajaib. Tahu artinya bin? Putra. Jadi kok aneh bin ajaib, aneh putranya ajaib, berarti sangat-sangat ajaib pol. Bagus yang namanya tadarus Al-Quran di masjid, bagus nggak? Bagus. Yang namanya ngajak orang kumpul baca Al-Quran di masjid, bagus nggak? Tapi orang ini hidupnya cuma ngajak orang baca Al-Quran di masjid, di rumahnya nggak pernah dibacakan Al-Quran, di rumahnya nggak pernah tadarus dengan anaknya, nggak pernah tadarus dengan pasangan hidupnya, nggak pernah ajak membantu rumah tangganya baca Al-Quran. Di rumahnya sinetron, di rumahnya drama Korea, di rumahnya film, di rumahnya acara-acara nggak benar. Di setiap kamar ada handphone, dan kamar itu mengudara siaran-siaran yang dimurkai Allah Ta'ala. Terus mau selamat, malaikat baru masuk kamar ada drama Korea, mundur malaikat, mundur. Malaikat baru masuk ruang tamu, kok ada film yang begitu, mundur malaikat. Harus hidupkan tadarus, zikir, rotib, wirid, qiraatul Quran, maulid di rumah kita hidupkan. Nggak usah nunggu jamaah 1, 2, 3, 4 orang, kafayakfi. Baca maulid seorang diri mampu mendatangkan Nabi Muhammad SAW. Mampu asal niat kita benar. Orang sholawat sendiri aja sholawat. Siapapun dari umatku yang bersolawat kepadaku, aku pun menjawab sholawat dan salamnya. 1 orang. Masa kita nggak pengen rumah kita didatangi Nabi Muhammad SAW? Masa nggak pengen? Kan begitu ya. Nah, terakhir belum selesai. Jadi janji saya kan di akhir saya mau jelaskan kenapa saya, menurut saya loh ya, orang lain beda pendapat boleh ya, beda pendapat boleh. Ini menurut yang saya pelajari karena saya datang ke sana, jadi saya lihat sendiri. TKW, TKI di Jepang, di Hong Kong, mana lagi tadi, Korea, ya Taiwan, banyak atau nggak banyak? Banyak. Di Hong Kong itu tiap hari Ahad pagi ada pengajian yang luar biasa. TKW kita bertahun-tahun, tapi kok saya nggak lihat pergerakan hidayah itu cepat di sana. Saya selidikin apa sebabnya di Jepang kok nggak cepat, tapi di Indonesia kok sangat cepat. Ada satu jawaban, ya ada satu jawaban, karena di sana belum saya temukan kiai dan habib yang tinggal di sana. Saya nggak ketemu ada kiai mukim di Jepang buat pondok di Jepang, belum ketemu saya. Habib mukim di Jepang buat pondok di Jepang, belum ketemu. Yang ada orang berangkat kerja tinggal di sana, berangkat kerja tinggal di sana, betul ya. Tapi yang betul-betul nawaitu duduk itu saya belum ketemu. Nah, harapan saya tahu suatu saat nanti gitu ya, kita akan ekspor kiai dan habaib ke Jepang, ekspor kiai dan habaib ke Korea, ekspor kiai dan habaib kemana lagi, ke Hong Kong. Itu nanti penyebaran Islamnya akan cepatnya luar biasa. Nah, ini sekarang ini harus kita lakukan biar Islam ini tersebar kemana-mana.